bijak dan mulia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
ajaib perbuatan-Mu, Yesus, Yesus. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau yang mengangkat kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Dan kami boleh mengenal Engkau Yesus Tuhan. Buat malam hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Engkau kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Untuk kami masuk lebih lagi Tuhan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan, kuduskan kami Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, baik setiap kami yang ada di studio, setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Engkau berkarya, Engkau bekerja Tuhan. Kami berdoa Bapa, kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Ajaib Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Engkau ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Sekali lagi buat malam hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan untuk kami mau belajar tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Untuk kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Ajar setiap kami, Engkau mengurapi kami ya Tuhan. Setiap kami yang hadir, bahkan yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, Engkau memberkati. Roh Kudus kami bebaskan, Engkau bekerja. Malam hari ini kami rindu ada sesuatu yang baru, Engkau bekerja dalam hidup kami. Ada hal yang baru, kami boleh mengerti, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau dan memperkenalkan siapa Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Buat siang malam hari ini kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, buat malam hari ini yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming, sekali lagi mari sama-sama kita mau belajar tentang bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pribadi Tuhan, bagaimana kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Ada satu hal yang kita mau belajar, tema malam hari ini yang saya mau bagikan adalah mengenal Allah dan membuat Dia dikenal. Ya, jadi siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita yang punya Alkitab elektronik. Mari sama-sama kita mau belajar. Ya, mari kita memulai, kita mau buka Alkitab kita
di 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya ini kesaksian Rasul tentang firman hidup. Saya bacakan ayatnya. Ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat yang keempat terakhir, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Haleluya. Jadi ayat ini Yohanes menuliskan tentang bagaimana pengalaman Rasul Yohanes ini. Ya, ada 3 kata kunci. Ya, ada 3 kata kunci. Kalau ayat yang pertama ini berbicara tentang mengenal Allah. Ya, tahapan pengenalan akan Allah. Ya, saya juga tuliskan di situ the next level. Dalam pengenalan akan Tuhan ada tingkatan-tingkatan. Ya, kata kunci ayat pertama seperti ini. Saya ulangi. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara, dalam tahapan pengenalan akan Tuhan ada 3 kata kunci. Ya, 3 kata kunci ini, ya, tahapan mengenal akan Allah itu yang pertama, yang telah kami dengar, ya. Yang kedua, kata kuncinya yang telah kami lihat atau saksikan. Yang ketiga, yang telah kami raba, ya. Ketiga kata kunci ini, ya, 3 tahapan ini adalah tahapan di dalam pengenalan akan Allah, ya. Biasanya kalau mendengar itu masih kelihatan masih jauh. Oh, saya mendengar dari kejauhan, ya, betul ya. Saya mendengar dari jauh, ya, bisa seperti itu, ya. Dan yang melihat juga, oh saya melihat, ya, masih jauh. Tetapi kalau dikatakan meraba atau mengalami itu seperti dekat, ya, bisa meraba, memegang seperti itu. Dan tahapan inilah yang disampaikan Rasul Yohanes, diajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengenal Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, ya, bukan saja hanya mendengar, karena firman Tuhan bicara seperti ini. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi biasanya kalau orang yang baru bertobat, orang yang baru mau mengenal Tuhan, dia mendengar dulu tentang Yesus. Ya, dia mendengar dulu tentang siapa Tuhan itu. Dia dengar, imannya tumbuh. Ya, dia mendengar, oh Tuhan itu pemulih, Tuhan itu mengampuni dosa, oh Tuhan itu yang menebus dosa saya, ya. Mulai imannya tumbuh waktu mendengar, oh siapa Yesus itu. Ya, banyak orang-orang, ya, setiap kita pasti mengalami hal seperti itu. Ya, jadi tetapi bukan hanya sampai dalam tahapan itu. Ya, tahapan berikutnya adalah kita harus betul-betul, ya, dari tahapan mendengar dan melihat atau menyaksikan. Tahapan ini, ya, kalau kita lihat, mungkin kita melihat bagaimana kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan, kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang ditolong Tuhan, ya, kesaksian banyak. Kita melihat dan iman kita bertumbuh. Kita melihat bagaimana pergumulan mereka dijawab Tuhan, ya, permasalahan mereka dijawab Tuhan. Dan waktu melihat seperti itu, imannya mulai tumbuh, ya, dari mendengar
dia melihat atau menyaksikan. Yang selanjutnya tahapan adalah meraba atau mengalami Tuhan. Ya, ini adalah tahapan tingkatan yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena tingkatan ini adalah tingkatan di mana kita mengalami langsung Tuhan. Kita mengalami siapa Tuhan itu. Jadi buka Ayub 42 ayat 5 menuliskan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, Ayub ya ketika dia mendengar saja tentang Tuhan, dia taatnya luar biasa. Kalau kita melihat kesaksikan bagaimana kehidupan Ayub ya, dikatakan tetapi sekarang mataku melihat sendiri dan memandang ya. Jadi dia melihat dan dia mengalami Tuhan. Ya, kalau lihat kesaksiannya, semua harta bendanya habis, anak-anaknya mati, tapi ya Tuhan gantikan. Dia mengalami Tuhan. Ya, orang-orang yang mengalami Tuhan itu sangat berbeda sekali kehidupannya. Ini penting sekali, tahapan ini yang harus kita capai, harus dituju sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Karena kekristenan itu adalah bukan hanya suatu agama, bukan hanya sekedar agama, tetapi kekristenan adalah suatu hubungan dengan Tuhan. Inilah yang harus betul-betul kita pahami ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus. Kita harus betul-betul mengalami siapa Tuhan itu sendiri. Ya, kita harus betul-betul mengetahui siapa Tuhan, bukan dari kata orang saja. Ya, kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, kita lihat bagaimana Gideon dari orang yang sangat penakut. Ya, dia waktu ada orang Median ya mencari mereka ya, ingin mengganggu mereka ya. Gideon ketika dia berjumpa dengan Tuhan ya, dari orang yang penakut dia menjadi orang yang pemberani ya. Ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab ya. Musa yang mengalami ketika dia mengalami burning bush ya, maksudnya semak yang terbakar tetapi tidak hangus ya, dia mengalami Tuhan. Ketika dia melihat ya semak yang terbakar, dia datang ya, dia melihat dan ada suara berkata, tanggalkan kasutmu karena tempat itu kudus. Ya, Musa mengalami Tuhan luar biasa. Abraham ya, kalau kita lihat tokoh-tokoh ya di dalam di dalam Alkitab, kalau kita lihat Abraham, setiap dia berpindah-pindah tempat, apa yang dia lakukan? Ya, dia membangun mezbah. Ya, setiap dia pindah tempat dia selalu membangun mezbah. Itu adalah suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ada satu lagi tokoh yang kita bisa belajar di kisah para rasul, yaitu tokoh yang sangat terkenal sekali. Siapa lagi namanya? Paulus ya, bukan Pak Roni tapi Paulus ya. Paulus ini adalah orang yang betul-betul kalau kita lihat dia adalah anggota Sanhedrin dan dia adalah orang Farisi, orang yang sangat pintar sekali ya, tetapi dikatakan seperti ini, yang kuanggap untung bagiku sekarang kuanggap sampah ya. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan. Paulus ya ketika dia mengalami berjumpa dengan Tuhan, waktu dia berjalan di jalan Emmaus, matanya buta ya. Dia matanya menjadi buta dan singkat cerita ya, dia dijamah Tuhan dalam 3 hari, akhirnya terbuka matanya ya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Saudara, apakah kita betul-betul mengalami Tuhan? Apakah tahapan kekristenan kita, tahapan pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas waktu mendengar saja? Tetapi jangan sampai puas hanya mendengar tentang Tuhan, hanya mendengar kesaksian-kesaksian orang. Ya, tetapi harus naik level, naik tingkatan, mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara langsung. Ya, banyak ya kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu berbicara bagaimana mereka mengalami Tuhan dan hidupnya berubah. Hidupnya berbeda. Ya, hidupnya bukan lagi hidup yang seperti dahulu. Kenapa? Mereka mengalami langsung Tuhan. Dan inilah pengenalan akan Tuhan dengan benar. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, minta maaf. Ya, sehebat sekuat apapun kita, ya, kehidupan kita tidak bisa berubah. Kehidupan kita hanya biasa-biasa saja. Tetapi ayo mulai saat ini ya, kita mau belajar ya di dalam pengenalan akan Tuhan. 3 tingkatan ini harus betul-betul ada dalam kehidupan kita. Tingkatan akhir yaitu mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan sifatnya progresif, ada proses, ada tingkatan ya. Ya, jadi ya banyak orang gagal di dalam memahami Tuhan, tetapi ayo bangkit belajar lagi. Ya. Saudara yang di rumah ya, setiap kita mari kita sama-sama belajar.
bahwa Tuhan rindu untuk dia mengenal dan memperkenalkan diri dalam kehidupan kita. Ada harga yang harus dibayar. Ya, di dalam kita mengenal Tuhan, ada salib yang harus dipikul, ada daging harus dimatikan. Ya, tidak mudah. Ya, banyak orang-orang yang hanya mau instan saja mengenal Tuhan. Hanya orang cuma karena mau berkatnya saja, ya, hanya ingin enak-enaknya saja, tidak. Ya. Kadang-kala pengenalan akan Tuhan, ya di saat-saat di mana masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa sulit, masa-masa mencekam, itu adalah masa-masa emas. Kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, inilah yang harus kita kejar. Ya, sekali lagi ya, bahwa pengenalan akan Tuhan, ya, itu sangat-sangat penting sekali. Ya, saya ada bagikan ada 3 hal tanda orang mengenal Tuhan. Ya, tanda orang mengenal Tuhan, ya, ada 3 hal saya tulis di sini. Yang pertama, tanda ciri orang mengenal Tuhan yaitu adalah keserupaan dengan Tuhan, ya, keserupaan dengan Kristus. Ya, Filipi 3 ayat 10 berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, tanda orang mengenal Tuhan yang pertama adalah keserupaan dengan Tuhan. Ya, ekspresi tertinggi dari keintiman atau pengenalan kita akan Tuhan bukanlah seberapa lama, ya, atau seberapa jam kita berdoa. Wah, doa banyak-banyak, ya. Berapa lama kita ibadah di mana-mana, tidak, ya. Tetapi sejauh mana keserupaan Kristus terpancar lewat, ya, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita. Keserupaan kita nyata. Itulah ekspresi tertinggi keintiman kita dengan Tuhan. Inilah yang harus kita sadar. Apakah kita memiliki keserupaan dengan Kristus? Apakah kita betul-betul, ya, karakter kita, pribadi kita, perkataan kita mencerminkan Kristus itu sendiri? Ya, saudara, yang menarik sekali begini. Kalau kita search di Alkitab elektronik, ya, search di Alkitab elektronik kita, dituliskan begini, keserupaan dengan Kristus itu, kalau ada 4 ayat, ya, yang menjadi serupa. Ya, ini menarik sekali. Ya, di Alkitab elektronik kita. Yang pertama, Roma 8 ayat 29, ya. Roma 8 ayat 29 berbicara seperti ini. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sampai ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ya. Yang menjadi serupa juga di Roma 12 ayat 2, itu ayat yang sangat terkenal sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya engkau mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ayat Filipi 3 yang sudah kita baca juga tadi itu, ayat 10, yang kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, ayat yang ayat keempat, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 berbicara seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita dirubah menjadi serupa dengan gambarannya dan dalam kemuliaannya yang semakin besar. Yang menarik seperti ini, dari 4 ayat ini, 3 ayat ini berbicara keserupaan dengan Kristus, dan 1 ayat berbicara keserupaan dengan dunia ini. Dengan kata lain seperti ini, kalau orang tidak melihat keserupaan Kristus dalam diri kita, otomatis, ya, minta maaf, orang akan melihat keserupaan dunia dalam hidup kita. Jadi sehebat apapun kita, kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim, ya, dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, keserupaan dengan Tuhan itu tidak akan nyata. Ya, minta maaf, ya, hanya 2 saja.
Ya, keserupaan dengan Kristus atau keserupaan dengan dunia ini. Orang kan melihat, oh iya betul, dari perkataannya, dari sikap tutur katanya ya, dari kehidupannya betul-betul mencerminkan Kristus. Tetapi kalau sekali lagi kalau tidak ada cermin Kristus dalam diri kita, otomatis orang akan melihat kita pilih. Apa? Orang akan menilai kita. Sehebat apapun kita melayani Tuhan, memujikan manusia seru. Adam jatuh tidak lagi manusia yang ya, kalau nggak salah kejadian 30 tahun ia memperanakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Ya, Adam itu ya ketika Adam yang kedua ya, dan di dalam keserupan menengking ya, mengusir setan. Dalam diri orang, atau mengalahkan penguasa serupa dengan Tuhan. Apapun ya, yang harus dibayar ya. Ya, ini sangat dunia tidak bisa melihat yang adalah gambar bisa ya menjadi serupa. Padahal tugas kita adalah ketika kita karakter kita. Ayat 16 berkata demikian. Yang baik dan memuliakan hal yang sangat ya besar. Terangmu bercahaya muliakan Bapamu di surga. Serupa dengan Tuhan membuat jadi
keserupaan dengan suami istri yang sudah ya mirip ya, padahal bukan ya, dia tuh kelihatan dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, adalah harga mati mutlak. Ada 3 tanda ketaatan kepada perintah bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kenal Dia, tetapi ia dan di dalamnya ketika kita mengenal kita Tuhan ya, kadangkala setru kita lapar Tuhan, kita melakukan perintah bukan untuk di Tuhan dan Juru Selamat mulai tetapi banyak dalam kehidupan kita ketika Tuhan ya. Dalam hati kita yang kedua, ketaatan kita kegagalan ya, ayat apa yang telah persekutuan dengan karena seharusnya adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak berbicara ibu-ibu ya, istri-istri kita teladan, cermin Kristus ya, untuk orang melihat bagaimana orang itu ya, setiap orang mengenal siapa Tuhan itu melalui kehidupan kita ya. Dan yang ayat yang terakhir, sukacita yang sempurna
Ya. 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ya. Sukacita terbesar kita bersumber dari pengenalan kita akan Tuhan yang diekspresikan dengan perbuatan baik, termasuk memberitakan Injil untuk membuat dia dikenal. Ya, sukacita yang terbesar ya, kadangkala kalau kita sukacita terbesar itu ya banyak orang kalau dia diberkati Tuhan, kalau dia banyak berkat datang, ada mobil baru, rumah baru, ya. Itu sukacita yang terbesar. Tetapi firman Tuhan berkata, sukacita terbesar ketika kita betul-betul mengenal siapa Tuhan kita. Sukacita terbesar kita ketika karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Sukacita kita terbesar adalah ketika orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, buat saya kalau dalam masa-masa mungkin seperti kebahagiaan saya adalah ketika orang mengenal atau mendengar Yesus dalam diri saya. Ya, itu buat saya sangat sukacita sekali. Ya, dan orang itu dia mau tolak atau tidak, tetapi kalau dia sudah mendengar siapa Yesus, itu menjadi suatu kebahagiaan buat saya. Karena firman Tuhan bilang begini, satu orang diselamatkan, ya, seisi surga bersukacita. Ya, itulah yang harusnya menjadi bagian kita juga. Ya, karena ya sukacita yang sempurna adalah ketika ya kita mengenal siapa Tuhan kita. Ya, ayat Yohanes 17 menuliskan seperti ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Orang tanya, apa sih hidup yang kekal itu? Hidup selama-lamanya. Iya, selama-lamanya di mana? Di surga atau di neraka? Hidup selama-lamanya mengenal Tuhan bersama-sama dengan Kristus, ya, bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya, dikatakan ya, hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi ada Allah yang salah, ada Allah-Allah yang lain, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, yang Bapa utus. Ya, banyak sekarang ini orang ya pengajaran-pengajaran yang katanya hanya cukup Yesus itu. Aduh, hati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu harga mati. 3 pribadi, 1 keesaan Tuhan, ya. Jadi sekali lagi kebahagiaan sukacita yang sempurna yang sejati adalah ketika kita mengenal Tuhan dan memperkenalkan siapa Tuhan itu. Ya, semoga malam hari ini menjadi suatu perenungan buat kita, baik buat pemirsa di rumah, buat setiap kita yang ada di studio. Mari sama-sama kita mau belajar bahwa mengenal Allah itu adalah satu kebahagiaan yang sangat sejati sekali. Ya, ketika kita mungkin merasa capek, merasa lelah, ya, mungkin kita bisa menyembah Tuhan. Buat saya ketika saya menyembah Tuhan, ada pewahyuan yang baru, ada sesuatu hal yang baru, ada zaman Tuhan, itu suatu sukacita yang besar. Ya, ada firman yang disingkapkan, itu membuat saya sukacita yang sangat sempurna. Dan yang berikutnya adalah ketika saya bisa menceritakan siapa Yesus, di mana saja, siapa saja. Ya, banyak orang-orang ya kalau saya ketemu, kenapa dia nangis-nangis, padahal ya bukan karena saya, ya. Karena kerinduan saya untuk siap memperkenalkan siapa Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Itulah sesuatu yang sangat-sangat bernilai sekali dalam kehidupan kita. Ya, malam hari ini mari kita merenungkan, menjadi perenungan buat kita. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ada 3 tahapan kita mengenal Tuhan. Ini yang saya mau rangkum. Yang pertama, ya, dari kita mengenal Tuhan, dari mendengar, melihat, dan meraba atau mengalami. Ayo kita mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ada tiga ciri tanda orang mengenal Tuhan. Yang pertama, keserupaan dengan Tuhan. Yang kedua, mentaati perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, kegairahan menceritakan ya siapa Yesus, siapa Tuhan itu kepada setiap orang, semua orang. Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi terima kasih buat malam hari ini. Buat pemirsa di rumah, mari terus kita mengejar, kita mencari, terus mencari pengenalan akan Tuhan.
baik secara pribadi. Ingat, pengenalan akan Tuhan, ketika kita ingin mengenal Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ya, ada daging yang harus dimatikan, ya. Ada salib yang harus dipikul. Ya, tetapi kebahagiaan yang terbesar, sukacita yang terbesar adalah ketika kita mengalami siapa Tuhan itu secara pribadi. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau bersyukur bahwa kasih Tuhan, ya, yang kasih Bapa yang sudah mengutus anaknya di dalam dunia. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat Yesus yang Kau utus ke dalam dunia, menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih, kami rindu untuk kami mengenal Engkau ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami, baik setiap pemirsa yang ada di rumah, untuk kami boleh mengenal Engkau dan memperkenalkan siapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan buat malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang berbicara, Roh Kudus berbicara buat setiap kami, buat setiap Tuhan umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah Tuhan Roh-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, lebih lagi setiap firman yang ditaburkan itu berbuah, bertumbuh ya Tuhan. Bapa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kami, biarlah kami terus boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami.
Sekali lagi Tuhan, kami membawa pujian kami, hormat kami, syukur kami. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, yang tergeletak dalam keadaan sakit, mungkin dalam kelemahan-kelemahan fisik. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah ada kesembuhan, ada pemulihan malam hari ini. Biar darah Yesus, bilur-bilur-Mu ya Tuhan, menyembuhkan mereka. Yang letih lesu, Engkau bangkitkan kembali, Engkau segarkan kembali mereka. Yang saat ini ragu-ragu Tuhan, Engkau teguhkan kembali perjanjian-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, memberkati setiap anak-anak muda yang ada, keluarga-keluarga yang ada dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.